Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alia Yusna Setia Kurniawan dari kelas 10 DPIP 1. Dan saya Medita Surya Dewi dari 10 DPIP 1. Dan rekan saya yang bernama Dimas Putra Antoni dari 10 DPIP 1. Kami dari SMKN 1 Kota Utara. Pada kesempatan kali ini kami akan mencari tahu tentang sejarah Desa Kawedusan, mulai dari asal-usul berdirinya desa, tokoh-tokoh desa, serta makam para leluhur Desa Kawedusan. Mari kita simak perjalanan tentang Desa Kawedusan yang penuh makna dan nilai budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Putra Antoni dari 10 DPIP 1 bersama. Saya Alia Yusna Setia Kurniawan dari 10 DPIP 1. Saya Medita Surya Dewi dari DPIP 1. Kali ini akan menanyakan sejarah Desa Kawedusan kepada Bapak kami tua yang bernama Fathul Khairi dengan Bapak Kabibu. Ya, bisa diceritakan Pak bagaimana sejarah Desa Kawedusan itu? Kalau sejarah Desa Kawedusan, menurut cerita turun-temurun yang saya terima dari para leluhur, yaitu dulu ada singkat cerita ada Raden Purwakanda yang Raden Purwakanda itu berasal dari Mataram, ya. Mataram, dan Raden Purwakanda mempunyai anak yang namanya Sabariman. Sabariman menikah dengan Keti Donosari, itu sekilas itu. Donosari. Terus siapa yang pertama babat desa nih Pak? Kan dulu kan hutan terus dibabatnya di hutan. Untuk yang babat desa atau cikal bakal Desa Kawedusan ya, itu menurut cerita yaitu Mbah Sabariman. Mbah Sabariman itu putra dari Raden Purwakanda yang menikah dengan Keti Donosari. Terus lanjut ke pertanyaan kedua, kenapa dinamakan Desa Kawedusan? Dinamakan Desa Kawedusan menurut cerita dari turun temurun, yaitu dulu yang namanya yang babat desa itu Mbah Sabariman itu ya, itu gemar memelihara kambing atau wedhus lah istilahnya. Jadi Mbah Sabariman siapa Mbah Sabariman juga? Ya, suka memelihara kambing atau istilahnya wedhus gitu. Makanya dinamakan Desa Kawedusan. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, siapa yang Bapak membersihkan lahan untuk dibangun sebuah Desa Kawedusan itu tadi Mbah Sabariman ya Pak? Iya. Terus pada tanggal berapa Desa Kawedusan melakukan kegiatan bersih desa? Kalau untuk bersih desa, untuk khususnya kerajaan Dusun Kawedusan ya, itu pada bulan Jawanya bulan Selo, harinya Senin Kliwon ya. Nah, bulan Selo harinya Senin Kliwon. Itu kalau istilahnya itu. Kalau bulan umumnya apa itu semua? Selo. Bulan Jawanya Selo, harinya Senin Kliwon. Ya. Lanjut, berapakah dusun yang ada di Desa Kawedusan? Kalau untuk dusun di Desa Kawedusan itu ada 3 dusun, yaitu yang pertama Dusun Kawedusan itu dusun kerajaan, itu yang yang ada kantor desanya. Yang sebelah barat itu dusun Perambutan, dan yang selatan itu dusun Semanding.
Jadi desa Kawedusan ada 3 dusun. Oh, ada di dusun. Lanjut, di manakah batas-batas dusun yang ada di desa Kawedusan? Untuk batas-batas desa Kawedusan yaitu untuk sebelah selatannya yaitu desa Jatilengger, Nggih, ya, nggih, sebelah timurnya itu desa Maliran, sebelah utara itu desa Pojok, terus sebelah baratnya itu desa Begelen sama desa Kebon Duren. Bagian sama. Ya, itu batasnya itu gunung Bekat itu. Oh, iya Pak. Terus, apakah di desa Kawedusan ada prasasti atau peninggalan? Kalau untuk prasasti itu nggak ada, tapi ada makam sesepuh desa, makam atau peninggalan lah istilahnya, yang diyakini oleh masyarakat. Kalau di sini ya makamnya Mbah Sabariman, yang di dusun Kawedusan, yang dusun Perambutan itu makamnya Kalijira, yang di dusun Semanding itu makamnya namanya Mbah Napel. Untuk kuburannya sendiri itu berada di mana Pak? Itu untuk makam yang Mbah Sabariman itu di dusun Kawedusan, yang Kalijira itu di dusun Perambutan, dan yang Mbah Napel itu di dusun Semanding. Lanjut, siapakah leluhur desa Kawedusan dan ceritakan secara singkat perjalanan dari leluhur tersebut. Perjalanan leluhur dari desa Kawedusan yaitu kembali lagi yang awal, yaitu yang pertama Raden Purwakanda dari Mataram itu mempunyai anak Mbah Sabariman, terus menikah dengan Ketidonosari, ya. Terus itu Mbah Sabariman sama istrinya Ketidonosari itu pindahnya ke sini, kalau menurut sejarah itu pas pada waktu perang Diponegoro. Diponegoro ditangkap, terus istilahnya prajuritnya atau gimana itu sama mengungsi. Nah, ketepatan Mbah Sabariman itu mengungsinya dapatnya alas lah, hutan atau alas atau itu di ketepatan pas di sini di desa Kawedusan ini. Dan Mbah Sabariman sama menikah dengan siapa? Ketidonosari itu mempunyai anak namanya Ekorjo, ya. Dan Ekorjo itulah istilahnya awal dari pemerintahan desa Kawedusan. Jadi menurut cerita sejarah, Ekorjo itu adalah lurah pertama di desa Kawedusan. Berarti Ekorjo itu lurah pertama di desa Kawedusan. Kalau tidak salah itu sekitar tahun 1825. Baik, lanjut, pada tahun berapa leluhur tersebut dimakamkan? Kalau untuk leluhur itu dimakamkan itu saya kurang tahu, karena begini, itu anaknya itu yang namanya Ekorjo tahun 1825 Masehi, ya. Dan di makam seperti makamnya Mbah Sabariman, makam Kalijira maupun makamnya Mbah Napel itu tidak ada tulisannya yang menyebut yang itu. Tapi yang jelas meninggalnya dari sesepuh atau leluhur pendiri desa itu ya sebelum tahun 1825 Masehi. Terus apakah ada tradisi atau budaya khas yang diwariskan dari generasi ke generasi di desa ini? Oh ya, kalau untuk khususnya Kerajaan Dusun Kawedusan itu peninggalan dari Mbah Sabariman menurut cerita yang datang turun temurun, yaitu
ada budaya yaitu kuda lumping. Dulu kesenangannya gitu. Makanya tiap bersih desa untuk khusus desa dusun Kaldusan ya, kan satu desa terbagi 3 dusun lah. Itu pasti selama saya menjabat dan sebelumnya itu kalau pas acara doa bersama atau bersih desa ya, itu ada keseniannya kuda lumping dan kepang gitu. Ini sama pertanyaan saya di luar dari ini Pak. Ya. Itu Candi Mleri itu apakah masuk prasasti desa Kaldusan apa udah desa lain? Kalau untuk Candi Mleri itu masuknya desa Begelen, Masuknya Begelenan. Nah, jadi sampai Gunung Pegat itu nggak masuk desa Kaldusan. Ya. Oke, cukup Pak pertanyaan dari kami tentang sejarah-sejarah desa Kaldusan. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oh ya tidak, ya, saya minta mohon maaf itu mungkin sekelumit cerita ya mengenai tentang desa Kaldusan. Mungkin ada kurang lebihnya juga saya mewakili pemerintah desa juga mohon maaf ya. Ini ya Pak. Ya. Makasih ya Pak. Terima kasih Pak. Sekian dari kelompok kami. Jadi segitulah sejarahnya desa Kaldusan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah makam leluhur Mbah Sabariman, Desa Kaldusan.